Assalamualaikum, selamat sore Bu Lela. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Siti, baik, alhamdulillah. Tetapi saya di sini ada sedikit masalah, Bu Siti. Ada yang sekiranya bisa saya bantu, Bu Lela? Iya, Bu Siti, jika Bu Siti tidak sibuk, bolehkah kita berbincang, Bu Siti, sebentar? Boleh, silahkan Bu Lela apa yang mau diperbincangkan dengan saya, silahkan. Ya, terima kasih, Bu Siti. Saya ingin eh, eh, menemukan nggih, solusi dari permasalahan saya, Bu, yang mungkin setelah saya nanti ceritakan sama Bu Siti, saya dapat gambaran nggih, terdapat gambaran tentang apa yang nantinya perlu saya lakukan. Baik, Bu Lela. Memangnya ada masalah apa ya, Bu Lela, kalau boleh saya tahu? Jadi begini, Bu, di kelas saya masih ada beberapa anak yang kurang lancar dalam membaca. Nah, itu yang membuat saya pusing, Bu. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, terutama dalam literasi, Bu, dalam membaca karena ini merupakan tantangan buat saya, tantangan terberat buat saya karena di kelas saya itu ada sekitar 7 anak yang belum lancar membaca itu, Bu Siti. Oh, begitu ya, Bu Lela. Baik, tadi Bu Lela kan sudah menyampaikan ya, ada beberapa anak yang belum lancar membaca, sehingga Bu Lela ingin meningkatkan kompetensinya, terutama dalam literasi ya, Bu ya. Oke. Ya, apakah Bu Lela sudah menelusuri apa penyebab dari masalah ini? Sudah, Bu, saya sudah mencoba menelusuri, saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran yang menarik bagi siswa, bahkan saya menambahkan jam pembelajaran, Bu. Jadi ketika yang lain sudah pulang, khusus untuk anak yang 7 itu saya pulangkan belakangan. Jadi saya menambahkan jam pelajaran setelah mereka pulang sekolah. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Saya sudah menerapkan berbagai metode, tapi belum juga berhasil, Ibu. Begitu ya, Bu Lela ya. Lalu dari pengamatan Bu Lela, mungkin mengapa anak-anak tersebut kurang dalam apa ya, ketertarikan membaca gitu, Bu. Kalau menurut saya sih mungkin itu Ibu, setelah saya amati gitu, ternyata ya ada beberapa faktor, Bu, yang menyebabkan mungkin mereka kurang lancar membaca. Dalam membacanya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada faktor internal, Ibu, yang berasal dari diri mereka sendiri karena mungkin kurangnya minat baca siswa, mungkin juga karena kurangnya kebiasaan membaca. Kemudian ada pun faktor eksternal mungkin dari lingkungan sekolah nggih, sekolah saya sendiri, karena kondisi sekolah saya sendiri, di sekolah saya belum mempunyai, gedung perpustakaan. Jadi sehingga, eee, sarana untuk membacanya kurang, Bu. Adapun faktor keterampilan dasar membaca pun di sini mungkin siswa, belum mengenal huruf dengan baik, sehingga kesulitan dalam merangkai kata, berdasarkan pengamatan saya seperti itu, Bu Siti. Oh, begitu ya, Bu Lela ya. Kira-kira kondisi yang bagaimana yang Ibu Lela harapkan dari siswa Ibu yang belum lancar membaca tersebut, Bu Lela? Eee, untuk itu, eee,
Jadi berdasarkan pengamatan saya nggih, Bu, mungkin saya kurang menerapkan nggih. Mohon maaf, saya mengharapkan murid yang saya yang nantinya bisa lancar dalam membaca, Bu, dalam membaca semua ketika mereka sudah naik kelas. Yang saya harapkan itu sudah lancar semuanya karena nanti di kelas tinggi sudah tidak untuk berlatih membaca menulis lagi, Bu, begitu. Oh iya, begitu ya Bu Lela. Harapannya nanti ketika naik kelas, anak sudah tuntas dalam membaca ya Bu ya. Oke. Untuk itu, apakah yang bisa Bu Lela lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar untuk belajar membaca, Bu? Jadi, Motivasi apa? ya berdasarkan pengamatan saya nggih mungkin, saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang kurang baik sehingga anak-anak kurang memahami terutama dalam membaca, menulis mungkin, nantinya dengan mengulang materi pembelajaran yang dilakukan secara konsisten, belajar dengan baik dengan menggunakan kartu kata, kemudian juga dapat belajar dengan cara, dikte nggih ataupun, membacakan buku dongeng mungkin, anak akan lebih tertarik nggih, akan lebih tertarik untuk membaca. Jadi yang saya nantinya akan saya lakukan, membuat pembelajaran yang menyenangkan tentunya bagi mereka, memperbanyak, ice breaking nggih, dengan ice breaking juga bisa, menambah semangat mereka belajar sesuai dengan kebutuhan anak dan memilih media pembelajaran yang, menarik agar siswanya lebih antusias lagi dalam belajar. Mungkin begitu, Bu Oke, Siti. Bu Lela ya. Baiklah, Bu Lela. Apakah ada metode yang pernah Bu Lela lakukan dan pernah berhasil? Apa yang pernah Ibu terapkan di kelas? Ya, jadi, anak saya menerapkan ya, ada Bu, saya pernah menerapkan metode dengan menggunakan permainan kartu kalimat. Jadi anak-anak saya bagikan dalam beberapa kelompok, untuk, mereka meneruskan nggih kalimat rumpang yang saya buat, kemudian, eee, mereka menjawab kalimat tersebut dan menuliskan kemudian membacanya kembali. Jadi anak-anak, berusaha antusias, saya harus bisa, ya memberi semangat kepada terutama yang anak-anak yang, belum lancar dalam membacanya, begitu Ibu. Ya, sebetulnya sudah luar biasa ya Bu Lela jika hal ini kita rating ya Bu Lela dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Lela seberapa besar metode tersebut untuk menarik minat belajar murid Bu Lela? Kalau menurut saya beri penilaian antara 8 sampai 9 Bu. Oh, 8 sampai 9 ya. Nggih. Baiklah Bu Lela, selanjutnya rencana apa yang ingin Bu Lela lakukan? Rencana saya adalah, menerapkan metode pembelajaran yang, lebih bervariasi agar siswanya tidak bosan. Misalnya menambah jam pembelajaran yang tadi sudah saya ceritakan nggih Bu Siti, terutama bagi siswa yang belum lancar membaca, kemudian membacakan dongeng yang nantinya ditirukan oleh siswa, kemudian memperbanyak ice breaking juga yang memacu anak supaya gemar membaca dengan menampilkan tayangan video nggih, bisa dengan tayangan video, dengan gambar-gambar yang, menarik dan tulisannya yang menarik juga, mungkin itu, Bu. Terus siapa saja Bu yang sekiranya nantinya bisa membantu Bu Lela dalam merancang rencana tersebut Bu? Iya, Bu Siti, di sini saya dibantu oleh, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa juga mengkomunikasikan dengan wali murid. Kira-kira berapa lama waktu yang nantinya akan dibutuhkan oleh Bu Lela?
Mungkin, seiring dengan berjalannya waktu nggih Bu, saya, akan terus membangun, memupuk mereka dengan metode-metode yang saya terapkan tadi mungkin, pencapaiannya yang membutuhkan waktu lama karena, tidak ada yang instan nggih, apalagi menghadapi siswa, di kelas rendah, begitu Bu. Kapan kira-kira Bu Lela akan mulai melaksanakan rencana ini, Bu? Ya, insya Allah secepatnya Bu, mungkin saya akan terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka dan terlaksanakannya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan murid dan juga guru itu sendiri. Terus komitmen seperti apa, Bu, yang ingin Ibu lakukan setelah ini berjalan dengan baik? Iya, positif. Mungkin ya saya akan konsisten nggih, konsisten secara terus-menerus, akan belajar mencari informasi, kemudian dan mengupdate segala informasi nggih, berkolaborasi dengan rekan sejawat, juga guru dan, berbagai praktek dengan, guru-guru yang lain, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga, kehadirannya saya nantinya bisa selalu dirindukan oleh murid saya, begitu Ibu. Baik, Bu Lela. Semoga rencana yang Ibu sudah direncanakan dengan baik tersebut berjalan dengan lancar ya, Bu Lela. Amin amin. Bagaimana perasaan Bu Lela setelah kita berbincang-bincang tadi, Bu? Sangat seru nggih Bu, sangat senang, saya merasa, eee, senang dan lega bisa berbincang dengan Ibu Siti, dan saya merasa telah menemukan solusi dari hasil, perbincangan tadi Bu Siti. Pokoknya selalu semangat ya, Bu Lela. Semoga Nggih, semuanya berjalan lancar, nggih Bu Siti, terima semuanya berhasil dan sukses. amin. Syukurlah Bu Lela, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bu Lela, apakah masih ada yang mau disampaikan? Saya rasa cukup nih Ibu Siti, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang sehingga, bisa menemukan solusi dari masalah saya. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Amin amin, nggih. Ya, Ibu Lela, saya senang bisa mendengar cerita dari Ibu Lela. Semoga semuanya sehat ya Bu Lela. Amin amin Bu Semuanya Siti juga. diberikan kelancaran. Ya, terima kasih Bu Lela sudah mau berbagi cerita dengan saya. Assalamualaikum, selamat sore Bu Lela. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Siti, sehat-sehat selalu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Lela. Bu Lela, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat Ibu Siti. Ibu Siti bagaimana kabarnya hari ini? Sehat juga Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu Lela, saya baik-baik dan sehat. Bagaimana keluarga juga sehat Bu? Alhamdulillah Bu, dalam keadaan sehat semuanya. Bu Siti sehat semuanya keluarganya? Alhamdulillah keluarga saya juga semuanya dalam keadaan sehat Bu Lela. Kok tumben ini Bu Siti menghubungi saya ada apa ya? Nggak biasanya nih Bu Siti. Iya, Bu Lela begini ya, Bu Lela saya sebetulnya sudah lama ya mau ingin Oke.
cerita sesuatu sama Bu Lela pada ada masalah sedikit pada pembelajaran yang saya laksanakan di kelas saya, Bu Lela. Ketika dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, saya mengalami kendala dengan beberapa murid saya. Tidak semuanya, namun hanya beberapa murid saya itu kurang aktif, Bu Lela, atau kurang merespon dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, begitu, Bu. Mereka itu selalu mengalihkan perhatian saya pada saat pembelajaran. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang bermain, apapun itulah yang mereka sibukkan dengan aktivitas mereka sendiri, begitu Bu Lela. Ya, baik Bu Siti, pada saat Ibu sedang melaksanakan pembelajaran, apa yang dilakukan oleh murid tersebut boleh untuk diceritakan Ibu? Iya Bu, begini ya Bu ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, murid saya itu beberapa ada yang sibuk dengan ngobrol sendiri dengan temannya, tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan dan tidak memperhatikan apa yang saya berikan. Ketika saya menulis, mereka disuruh perhatikan, mereka itu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Terus terang memang karena saya itu mengajar di kelas 1 ya Bu Lela, kelas rendah, jadi saya juga memahami dan memaklumi bahwa kelas rendah seperti di kelas 1 itu peralihan dari TK ya Bu Lela. Tetapi perlahan-lahan dengan proses yang saya lakukan di kelas 1 harus sedikit demi sedikit harus ada perubahan. Namun sampai sekarang ini masih ada beberapa yang belum fokus ke pembelajaran yang saya berikan. Begitu Bu Lela. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang mainan sendiri, begitu Bu Lela. Oh iya Bu Siti, jadi itu yang dia lakukan, kira-kira situasi ideal apa yang Ibu Siti inginkan? Sebetulnya saya idealnya ya Bu, namanya guru itu idealnya itu menginginkan murid-muridnya itu semua fokus terhadap saya, terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Mereka itu menyimak apa yang saya sampaikan. Padahal sebetulnya saya sudah mengisi selingan di dalam pembelajaran itu, Bu. Baik itu ice breaking, karena mereka kelas 1 itu memang saya kadang-kadang ketika anak sudah gaduh, saya selingi dengan ice breaking atau dengan metode tepuk, begitu Bu Lela. Namun saya merasa belum maksimal, belum tercapai begitu Bu Lela. Oke, iya ya. Jadi di sini Ibu Siti ingin murid-muridnya Ibu bisa fokus nih dan menyimak ketika Bu Siti sedang melaksanakan pembelajaran. Nah, kira-kira apa saja yang akan Bu Siti lakukan? Iya, kalau rencana yang ingin saya lakukan, saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik, Bu Lela. Dan saya juga akan mengelompokkan murid yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi atau sharing dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat untuk memberikan masukan dalam rancangan yang akan saya buat ini. Dan nantinya saya juga ingin mengajak anak-anak ketika di dalam kelas mungkin bosan ya Bu, karena anak-anak akan saya bawa ke luar kelas begitu Iya, Bu. iya, iya. Ya, jadi ide menarik nih ini Bu Siti, saya sangat setuju sekali. Ketika kita bosan gitu di kelas, mungkin jenuh gitu.
membawa mereka keluar kelas, pembelajarannya kan tidak hanya di kelas, bisa di luar kelas. Itu kayaknya anaknya lebih suka itu, lebih semangat. Lalu, apakah langkah tersebut sudah baik menurut Ibu Siti? Kalau menurut saya kira itu langkah yang paling tepat ya Bu Lela, karena mudah untuk dilaksanakan untuk kelas 1 dan dapat menumbuhkan semangat belajar murid dengan bakat dan minat mereka. Ya. Oke, Bu Siti, kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan rencana pembelajaran tersebut, Bu Siti? Ya, untuk rencana yang akan saya laksanakan, saya kira secepatnya ya, saya ingin melaksanakan rencana pembelajaran tersebut. Nanti saya akan sesuaikan dengan bakat dan minat murid. Begitu, Bu. Baik Bu Siti, jadi, dalam rancangan Bu Siti akan melakukan, sesuai dengan kebutuhan belajar murid, apakah ada ide lagi nggih selain itu yang mau ditambahkan, dalam pembelajaran agar murid lebih fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran? Rencana masih ada, Bu. Ada ide lain saya yang nantinya akan saya gunakan. Contohnya nanti saya akan menggunakan dengan media pembelajaran ya, Bu. Ya, Karena pada saat ini sarana dan prasarana alhamdulillah sudah bertambah, nggih, walaupun nantinya tidak bisa menggunakan setiap hari di kelas masing-masing, namun bisa bergantian dengan kelas yang lain karena keterbatasan, nggih, keterbatasan oke. sarana dan prasarana. Nanti saya ingin menggunakan metode pembelajaran dengan media mungkin berupa video dan gambar-gambar yang menarik yang disukai oleh peserta didik saya supaya peserta didik saya itu lebih tertarik begitu Bu Lela. Oh, iya baik Ibu Siti, bagus sekali itu nggih dengan menggunakan, berupa video-video pembelajaran dan gambar-gambar menarik nggih. Bu Siti, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rancangan tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan rencana yang saya buat. Saya akan melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Semoga semuanya itu berjalan dengan baik, Bu Lela. Oke, Bu Siti, semoga rencana dalam merancang ya pembelajaran berjalan dengan lancar dan dapat diterapkan ya di kelas Ibu Siti ya, sehingga tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan itu dapat tercapai ya, Ibu. Oke, Bu. Amin. Mudah-mudahan, ya, Bu. Mohon doanya semoga semuanya Oke. bisa lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, Terima kasih, amin. Bu Lela, atas masukan dan waktunya untuk saya pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Lela selalu diberi kesehatan, ya, Bu. Amin, amin. Nggih, sama-sama nggih Bu Siti. Semoga Bu Siti juga berhasil dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya, nggih Bu. Amin, amin. Ya, Bu, mudah-mudahan dapat tercapai dan terlaksana dengan lancar. Terima kasih, Bu Lela, atas Tetap waktunya. semangat nggih Bu Siti, Ya, tetap ya, semangat, semangat. Bu Lela, ya, Oke, semangat. Terima kasih. sehat selalu. Assalamualaikum, Bu Lela, selamat Iya, sore. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lela, silakan bisa untuk melanjutkan ya, untuk refleksinya bisa dibacakan, Bu Lela, dari hasil coaching tadi. Ya, dari hasil coaching tadi ada beberapa refleksi diri nih di sini diantaranya
Yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah nggih Bu Siti ya sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi adalah, coaching yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah keingintahuan seorang coach sehingga coach benar-benar memahami apa yang sedang terjadi pada coachee dan pada akhirnya akan mendapatkan jalan keluar yang benar-benar valid atau sesuai dengan permasalahan coachee. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Di sini saya menuliskan yang harus saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah harus sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Kemudian intinya adalah adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kemudian yang keempat, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Di sini saya menuliskan yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah latihan melakukan berkesadaran penuh atau mindfulness. Dengan melakukan latihan berkesadaran penuh akan dapat menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif. Mungkin itu Ibu Siti Navia refleksi dari saya. Baik, Bu. Berarti itu tadi ya dari keempat refleksi yang hasil refleksi dari Bu Lela, nggih, Bu Lela. Baik, Bu Lela. Saya akan membacakan refleksi dari diri saya ya, Bu ya. Iya, monggo. Untuk refleksi dari diri saya, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik secara selama percakapan tadi. Saya dapat fokus pada koci sehingga koci leluasa dan dapat bersikap terbuka. Saya telah memandu percakapan koci berdasarkan alur tirta. Saya dapat menggali potensi yang dimiliki Koci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Saya juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Hal ini telah sesuai dengan prinsip coaching. Untuk selanjutnya, nomor dua yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Hal yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga merangkum. Yang ke untuk selanjutnya itu apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh seperti dan saat melakukan coaching, yaitu fokus dalam mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan oleh coachee. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya, yaitu yang akan saya lakukan, saya akan
memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur Tirta dan mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan oleh Koci. Begitu refleksi dari diri saya, Bu Lela. Mungkin itu nggih. Iya Bu Siti, terima kasih. Selanjutnya mungkin untuk umpan balik nggih Bu Siti, dari Ibu Siti Oke, yang disampaikan untuk saya. baik Bu Lela untuk umpan balik untuk Bu Lela nggih. Nggih. Apa yang Bu Lela rasakan pada saat di coaching, Bu? Apa yang Bu Lela rasakan tadi? Iya, yang saya rasakan gitu, saya melakukan Ya, obrolan, coaching dengan Ibu Siti, saya merasa nyaman dan senang gitu karena, apa yang saya khawatirkan, pada saat diobservasi bisa saya atasi, eee, melalui kegiatan coaching, pra-observasi sehingga, eee saya lebih yakin pada saat diobservasi. Selain itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan juga, tentunya bisa meningkat, Ibu. Mungkin itu nggih. Iya, baik Bu Lela ya. untuk Ibu Silahkan Siti untuk umpan balik nggih, dari Bu Lela kepada saya, Bu. Silahkan. ya mungkin sama nggih pertanyaannya apa yang, Ibu Siti Ya, rasakan, setelah tadi kita, melakukan, coaching nggih? iya Bu. Baik Bu Lela. Dengan adanya coaching tadi ya, saya bisa ngobrol dengan leluasa. Saya merasa lega karena melalui percakapan coaching saya tadi bersama Bu Lela mendapatkan banyak masukan, solusi untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Selain itu, saya juga merasa senang karena mendapatkan pencerahan, Bu, tentang Nggih. bagaimana pentingnya membuat rancangan pembelajaran yang menarik di kelas untuk peserta didik saya. Begitu, Bu Lela. Terima kasih Ibu Siti. Sehat-sehat Ya, selalu. sama-sama Bu Lela. Amin. Terima Semoga kita kasih bisa juga. menerapkan di kelas kita masing-masing, Ibu Siti. Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Terima Amin, kasih juga, amin. Bu Lela. Ya, sama-sama Bu Siti. Saya kira Selamat sudah cukup, sore. ya. Ya, Nggih, terima kasih. sama.